Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM S1S1230042. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan eh, mengerjakan tugas 4 pada mata kuliah Big Data yang diampu oleh Bapak Saja ada saja Mashur, STM Master Engineering, eh, dan pada kali ini kita akan eh, mengerjakan atau membahas mengenai topik lanjutan dari ekosistem Hadoop, yakni adalah kita akan fokus kepada contoh dari single mapper dan single mapper reducer. Mungkin kita lihat dulu tugasnya. Oke, yang ini. Jadi tugas empatnya adalah membuat video praktik dan penjelasan contoh job head-up, single mapper jobs, dan single mapper user jobs. Oke, jadi tanpa berlama-lama, mungkin kita masuk ke eh, penjelasannya. Jadi teman-teman, di sini saya akan eh, berpatokan pada modul sama seperti tugas sebelumnya, yakni instalasi dan konfigurasi. Jadi ini modulnya sama ya. Saya bikin sendiri dan referensinya dari modul yang ada di Classroom dan berbagai sumber dari internet. Jadi sebelumnya kita harus ketahui apa sih yang akan kita buat pada eh, video kali ini. Tadi kan arahannya adalah membuat contoh single mapper yang pertama dan yang kedua adalah membuat contoh single mapper reducer. Jadi teman-teman, eh, kita secara umum akan membuat contoh langsung atau contoh nyata dari job atau proses-proses yang mesin Hadoop lakukan atau sistem Hadoop lakukan. Dalam hal ini ada dua, adalah single mapper dan single mapper reducer di MapReduce. Jadi eh, eh, dalam praktiknya nanti eh, kita atau saya akan menggunakan Hadoop Streaming. Karena kenapa? Karena teknologi ini memungkinkan kita untuk menjalankan proses MapReduce yang di dalamnya ada single mapper dan single mapper reducer dengan perintah yang sederhana dari Linux. Misalkan kita bisa mengetikkan perintah cat dan unique. Cat untuk mapper dan unique untuk reducer. Nah, sebagai pengganti kode Java yang biasanya lebih rumit dan kompleks dan rawan typo atau error. Nah, nantinya eh, sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan juga dataset. Nah, jadi nanti datasetnya itu kita akan buat dan kita akan proses dataset tersebut sesuai dengan eh, apa ya topiknya. Kita akan proses ke single mapper mungkin atau kita akan proses ke single mapper reducer. Jadi kenapa saya menggunakan Hadoop Streaming? Karena kita bisa mengolah dataset yang besar, big data ya, secara terdistribusi tanpa harus menulis kode yang panjang dan berulang. Jadi kita cukup menggunakan logika di sisi mapper untuk memfilter data atau memotong data dari data mentah, dan di sisi reducernya untuk kita menghitung data yang telah di mapper tersebut. Jadi nanti output dari tugas ini, tugas 4 menurut saya adalah yang pertama, kita memahami cara kerja single mappernya itu sendiri. Yakni kalau secara umumnya adalah memisahkan atau memfilter eh, kolom secara spesifik dari sebuah datasetnya kita. Yang nanti akan kita buat sendiri datasetnya. Nah, yang kedua adalah kita akan memahami fungsi dari single mapper reducer untuk melakukan pengolahan data lanjutan, seperti menghitung frekuensi atau jumlah data berdasarkan kriteria.
area tertentu. Jadi analoginya begini teman-teman. Jadi misalkan single mapper itu kita anggaplah kita mempunyai sebuah koki. Nah, kalau misalkan single mapper, dia hanya si koki ini hanya memotong dan dia juga yang sajikan. Dalam artian eh, penyajiannya ya ala kadarnya. Jadi setelah dipotong langsung disajikan. Nah, berbeda dengan single map producer. Jadi setelah dipotong si koki, nah si koki memberikan hidangannya itu untuk ditata dulu oleh si misalkan waiters. Jadi kelihatannya cantik. Oke. Jadi berbeda dengan kalau misalkan ditata oleh si koki, kan koki tugasnya untuk memasak. Jadi eh, otomatis kalau misalkan dia di menata makanan atau menghias makanan, maka akan berbeda dengan si waiters. Jadi setelah di koki memotong atau memilah, terus dihiasi atau disempurnakan oleh si reducer itu. Oke, jadi itu merupakan analogi sederhana dari single mapper dan single mapper reducer. Oke, mungkin kita langsung saja tanpa berlama-lama ya untuk mengefisienkan waktu. Kita langsung masuk ke dalam eh, praktikumnya. Oke, pertama kita buka dulu eh, Ubuntu kita. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan Ubuntu via WSL. Jadi kita buka dulu. Oke, mungkin saya berbesar sedikit teman-teman. Kita versi ini aja. Oke, oke. Eh, ini kan sudah terbuka ya. Jadi Ubuntu kita sudah siap. Nah, biasanya habit saya sebelum melakukan apapun saya cek dulu. Saya berada di lokasi mana, di part mana, atau di direktori mana saya berada sekarang. Nah, kalau misalkan defaultnya tanpa kita cek terlebih dahulu, itu akan mengarah di eh, apa ya, beranda kalau saya sebut atau halaman utama. Jadi kalau saya halaman utamanya adalah slash home slash iwan. Ya, itu bisa kita cek kalau misalkan teman-teman lupa dengan cara print working directory pwd kita enter. Nah, saya berada di home iwan. Nanti ini sesuaikan saja dengan punya teman-teman. Nah, sebagai disclaimer juga bahwa kedepannya kita kebanyakan dan mungkin eh, ya memang kita akan tetap berada di home slash iwan ini atau di halaman utama tanpa kita berpindah-pindah halaman seperti praktikum sebelumnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa eh, nanti kita akan pindah-pindah direktori atau apalah. Tidak, kita akan tetap berada di sini tapi mungkin nantinya kita akan mengecek langsung ke dalam padnya tersebut, pad di gudang HDFS-nya nanti. Oke, kalau sudah begini, kita langsung saja lihat modulnya. Nah, di sini yang pertama, oh ya, karena tentunya kita akan menggunakan Hadoop Streaming dan Hadoop Streaming itu berada ya dalam sistemnya Hadoop, ekosistem Hadoop. Tentunya kita harus mengaktifkan Hadoop-nya kita dengan cara start gfs.esa. Kita enter. Kita tunggu teman-teman. Sini sedang menyalakan name nodes, data nodes, dan secondary node. Name nodes. Oke, device-nya sudah jalan. Kita start layarnya. Oke, sudah. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menyalakan start atau mengetikkan sintaks start keduanya, kita cek dengan cara GPS. Nah, akan tampil beberapa notes-notes yang telah kita jalankan. Nah, kalau misalkan sudah tampil kayak gini, ya, itu artinya hadapnya kita sudah menyala, sudah siap untuk kita proses. Nah, langkah berikutnya adalah kita cek dulu.
apakah di folder devisa kita sudah ada file tugasnya kita atau belum. Nah, dengan cara dfs dfs dot sorry spasi slash strip ls, kita enter. Oh salah ya, ada slash, sorry teman-teman, ternyata dfs spasi min ls, kita pakai slash. Oke, di sini telah tampil beberapa direktori atau folder yang berada di gudang HDV saya. Nah, di dalam sistem HDV saya. Nah, di sini ada home, ada TMP, dan user. Ini merupakan direktur default. Kalau misalkan setahu saya TMP itu merupakan tempat yang dimana job-job dari Hadoop itu diletakkan sementara, disimpan sementara, sedangkan user merupakan file-file bawaan dari Hadoop itu sendiri. Nah, sedangkan eh, ketiga file ini merupakan direktori atau eh, hasil dari praktikum kita pada video sebelumnya, yakni instalasi dan konfigurasi. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah folder tugas MapReduce. Jadi, teman-teman, eh, sebelumnya saya telah melakukan uji coba atau melakukan praktikum sendiri tanpa saya record. Jadi, praktikum tugas 4 ini saya sudah lakukan dan sampai selesai. Eh, jadi, eh, hasilnya sudah ada di sini. Dengan alasan bahwa nantinya pada saat record saya bisa menguasai materi saya. Jadi, teman-teman kalau misalkan lihat direktori ini, tugas underscore MapReduce ini merupakan tempat di mana kita akan menyimpan semua hasil maupun dataset kita nantinya. Oke, jadi teman-teman yang baru saja mulai pasti belum ada folder ini, nah, karena folder ini akan kita buat secara manual nantinya. Nah, pertanyaannya, eh, anggaplah kita belum punya apa-apa, belum punya folder tempat kita menyimpan tugas empatnya kita. Jadi, anggaplah ini tidak ada ya teman-teman. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat datasetnya dulu. Nah, eh, kalau misalkan di modul, cara membuat datasetnya adalah pada file lokal. Misalkan ini kita clear dulu, ya nggak usah, kita langsung pwd. Nah, ini kan tetap berada di beranda utama. Nah, kita langsung ketikkan ke terminal tanpa masuk lagi ke bus HRC, tanpa nano bus lagi dan sebagainya. Kita langsung ketikkan di sini. Kita ketikkan print dan sebagainya. Nah, teman-teman untuk lihat kodenya itu bisa lihat di sini ya. Ada print 1, Ridwan Informatika 3,8. Jadi teman-teman, ini merupakan merupakan arahan berbahasa Python yang seperti saya bilang tadi, kita akan menggunakan streaming Hadoop yang basisnya Python. Nah, eh, dengan maksud adalah kita akan membuat 7, ya ini ada 7 ya, ada 7 baris data, anggaplah ini data mahasiswa yang berisi kolom ID yang dipisahkan koma, terus ada kolom nama, info jurusan, dan IPK. Jadi ada 4 kolom dan dipisahkan oleh koma yang nanti nandakan itu berbeda kolomnya. Jadi ada kolom ID, nama, jurusan, dan IPK. Begitu juga dengan selanjutnya. Sebanyak 7 baris. Oke, dengan nama file adalah mahasiswa.txt. Jadi teman-teman, kalau misalkan belum, tinggal mengetikkan file ini, terus langsung tekan enter. Karena saya sudah membuatnya sebelumnya dan filenya sudah ada, jadi saya tidak tekan enternya lagi. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, itu tidak muncul apa-apa, teman-teman bisa mengeceknya dengan cara ls min l. Nah, kita enter. Nah, di sini merupakan tampil output dari file-file atau folder yang berada di lokalnya kita, di berandanya kita ini.
Nah, di sini ada desktop, ini merupakan direktori bawaan. Dan kalau misalkan teman-teman tadi sudah berhasil tanpa typo saat mengetik apa ya, sintaks Python-nya tadi, akan tertampil atau berhasil membuat file txt dengan nama mahasiswa. Oke? Nah, kalau sudah, kita next, kita buat lagi dataset kedua yang bernama hobi. Nah, ini gunanya nanti akan berguna saat kita melakukan eh, apa ya, join data, artinya menggunakan dua dataset dalam satu output begitu. Jadi kita buat dataset kedua yang masih berhubungan dengan dataset pertama, yakni hobi ya. Ya sama dengan tadi, teman-teman tinggal mengetikkan sintaks Python ini yang nanti akan muncul teks file txt dengan nama hobi, dengan di dalamnya ada sama ya, ada dua kolom. Yang pertama ID dan hobi. Oke, jadi teman-teman tinggal enter dan kalau sudah, teman-teman lihat lagi apakah sudah ada di lokalnya atau tidak atau di berandanya. Nah, dengan cara ls strip l. Oke, atau L saja bisa. Tapi kalau misalkan pakai strip L, itu nanti datanya akan berurutan kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah udah, akan muncul hobby.txt. Oke? Nah, kalau misalkan sudah sampai sini, teman-teman langkah selanjutnya adalah kita membuat folder eh, yang tadi yang saya bilang adalah si MapReduce ini. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita membuat. Oh ya, sebelum kita membuat foldernya tadi, kita cek dulu apakah isi datanya kan sudah ada nih foldernya, sudah ada filenya. Kita lihat apakah isinya sudah sesuai dengan arahannya kita tadi, yang print-print kayak gini, atau belum. Nah, kita lihat dengan cara cat, nama filenya apa. Misalkan kita mau lihat mahasiswa.txt, kita enter. Nah, ini akan muncul data formatnya CSV dengan dipisahkan oleh koma dengan ada ID, nama, jurusan, dan IPK sebanyak 7 baris. Oke, artinya file txt-nya atau datasetnya kita sudah benar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat eh, nah, membuat folder atau directory tempat kita menyimpan semua tugas tempatnya kita nanti, semua proses kitanya nanti. Nah, dengan cara teman-teman sebelumnya cek dulu karena banyak kasus bahwa terjadi error saat kita make directory karena nama filenya sama dan di Hadoop kalau misalkan ada nama file yang sama itu tidak bisa ditimpa. Jadi harus berbeda nama. Kalau tidak kita remove dulu eh, data yang lama dengan cara kita cek dulu di Hadoop-nya kita, di sistemnya Hadoop, penyimpanannya Hadoop itu sudah ada nama tersebut atau tidak. Kita cek hdvs dfs min ls. Kita cek bentar. Oke. Nah, karena SIN saya sudah ada, jadi saya tidak boleh buat lagi karena nanti akan error. Jadi saya tidak akan bisa buat uh, sintaks ini karena MapReduce-nya sudah ada di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan belum ada nama kayak tugas MapReduce itu silakan buat dulu tugas MapReduce atau foldernya ini. Oke, misalkan sudah tinggal di enter. Nah, kalau udah kita mau lihat apakah sudah ada atau belum dengan cara sama kayak tadi kita hdfs dfs in ls slash tugas tugas underscore map reduce kita slash kita inputkan kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa tugas map reduce-nya sudah ada dan di dalamnya sudah ada uh,
folder input. Jadi eh, sintaks atau perintah kita tadi sudah berhasil begitu. Nah, teman-teman abaikan dulu file ini karena ini teman-teman pasti belum ada atau belum kita pindahkan tadi file txt-nya kan dari lokal kita akan pindahkan ke sistemnya Hadoop. Jadi teman-teman mungkin hanya tampil MapReduce slash input sampai sini saja. Oke? Jadi langkah selanjutnya setelah kita cek berhasil atau tidak, sudah ada foldernya atau tidak, kita akan memindahkannya. Memindahkan apa? Yakni memindahkan eh, file txt tadi yang ada dua ini, datasetnya kita. Kan ini kita buat di lokal. Nah, otomatis ini akan berada di lokal. Nah, tapi kita butuh dia masuk ke Hadoop supaya bisa kita olah dengan cara file lokal ini kita pindahkan ke dalam Hadoop, ke dalam folder tugas MapReduce slash input. Nah, caranya gimana? Di sini sudah jelaskan, saya buat rangkumannya. Eh, nah, dengan cara kita pakai logika strip put ini. Oke, jadi teman-teman ketik saja hdvs. Oh ya, teman-teman masih di folder ini ya, di pet lokal. Ketik hdfs, dfs strip put spasi eh, nama folder tadi yang telah dibuat. Kalau saya tadi kan sudah kita buat namanya tugas MapReduce ya. Oke, slash input. Nah, ini agar rapi supaya nanti kan kita akan buat folder outputnya sendiri atau hasil. Jadi ada folder input dan folder output di dalam folder tugas MapReduce. Nah, kalau misalkan kita oke, kalau misalkan sudah sesuai namanya, teman-teman tinggal enter. Supaya jangan lupa, oh ya, jangan lupa filenya di sini. Habis kata hdvs, dvs, strip put, di sini adalah nama filenya yang kita akan pindahkan. Misalkan tadi kan kita sudah buat datasetnya bernama hobi dan mahasiswa. Mungkin kita pindahkan. Jadi tulis nama filenya. Txt-nya mahasiswa.txt spasi hobi.txt spasi slash ini baru path dari uh, folder directory-nya. Tujuan ya. Jadi ini tujuan. Ini akan kita kasih pindah filenya, file yang akan kita bawa ke dalam sini. Dan ini merupakan uh, sintaks dari Adobe itu sendiri. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah sesuai semuanya, nama filenya, lokasinya, teman-teman tinggal tekan enter. Nah, kalau misalkan tidak ada error, teman-teman bisa lanjut ke cek apakah sudah ada. Nah, teman-teman dengan cara ceknya ini, hdvs, dvs, min ls, tugas MapReduce input. Nah, kalau misalkan sudah muncul dua file ini, yakni hobby.txt, terus yang kedua adalah mahasiswa.txt, artinya teman-teman sudah berhasil memindahkan file dataset yang berada di lokal tadi ke dalam sistemnya Hadoop dan siap kita eksekusi. Oke, next. Kita masuk ke poin pertama, yakni eksekusi single mapper. Kan soalnya adalah single mapper jobs. Oke, kita mulai dari itu. Nah, oke. Jadi teman-teman harus uh, di sini krusial. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa folder inputnya ini ada ya, karena uh, file ini, dataset ini nanti kita akan panggil kalau misalkan dataset ini salah, misalkan penamaannya atau salah direktorinya, itu akan error. Jadi teman-teman harus perhatikan penamaan path-nya ini. Oke. Jadi langsung saja kita menjalankan job dari single mapper, yakni teman-teman bisa ikuti Adobe jar spasi usr spasi lokal spasi Adobe spasi maaf sorry maksudnya saya slash slash
share slash Adobe slash tools slash lib slash Adobe strip training streaming, and then oke, kita strip, kita bintang, kita titik, kita tulis jar. Oke, jangan lupa backslash. Nah, kenapa kita pakai backslash? Supaya kan ini perintahnya bukan hanya satu baris, jadi ada 3 baris sisa. Nah, gunanya backslash supaya memberitahu bahwa si Linux ini tuh arahan kita belum selesai, jadi bahasa ada baris di bawahnya dengan ada tanda panah nanti. Jadi teman-teman jangan lupa backslash ya. Nah, kita enter. Nah, terus kita tulis perintah kedua, ya ini strip input. Nah, teman-teman mungkin melihat kenapa kita memakai strip di sini, strip input, ada strip output, strip mapper, karena strip itu menandakan itu adalah flag. Artinya itu merupakan arahan atau parameter yang kalau misalkan kita tidak pakai strip, nanti si sistemnya bingung. Ini nama file, nama directory atau apa. Jadi akan muncul error. Jadi mungkin eh, kita tulis strip input. Nah, input ini harus sesuai ya. Jangan lupa stripnya. Nah, ini direktorinya kita slash. Kalau saya tadi kan sesuaikan MapReduce ya namanya. MapReduce slash input slash nama filenya, datasetnya kita ya. Kita akan memakai dataset mahasiswa.txt. Kita spasi, kita backslash, kita enter, kita pakai lagi parameter output untuk menampilkan outputnya nanti kita sama ya, tugas MapReduce slash. Nah, karena directory output tadi kan belum ada ya, jadi hanya directory input. Nah, outputnya ini kita tidak buat manual kayak input tadi, kayak make directory, tapi kita langsung masukkan ke dalam sintaksnya. Adobe Streaming nanti akan terbuat otomatis. Justru kalau misalkan kita buat manual dulu si folder outputnya, maka akan error saat kita eh, eksekusi Adobe jar-nya ini atau Adobe Streaming. Jadi kita buat nama filenya output. Nah, di dalamnya output ada nama filenya nanti hasil dari single mapper ini. Kalau misalkan saya namanya adalah single mapper. Oke, jangan lupa kita backslash, kita enter. Pastikan lagi tidak ada yang typo ya teman-teman. Dan yang ketiga parameter dari mappernya itu sendiri. Mapper kita tanda kutip kutip 2. Nah, kita menggunakan logika cut untuk memilah, oke, untuk mengambil nama dan jurusan saja. Oke, jadi kan tadi ada kolom, misalkan di sini. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Nah, kita akan mengambil nama sama jurusannya, Ji. Jadi kita akan mengambil kolom 2 atau field 2 dan field 3. Oke? Nah, cut kita spasi, kita pakai F. F itu fill ya. Nah, tadi kan kita mau ambil kolom apa? Jadi kolom 2 sama kolom 3. Jadi kita koma. Kita 3. Oke? Oh ya, sama saya. Jangan lupa cut di sini. Terus kita pakai logika delimiter. Artinya delimiternya kita ini adalah koma karena datasetnya kita CSV. Nah, kalau misalkan datasetnya kita bukan CSV, misalkan delimiternya pakai spasi, kita pakai spasi di sini. Oke? Tapi karena kita delimiternya koma, kita koma di sini. Terus kita strip. Kita strip field 2,3. Nah, kalau misalkan
Sudah, lihat dulu. Sudah berhasil, teman-teman. Mapper cut. Oke, mapper spasi cut min D, koma strip F23. Oke, kita enter. Silakan prosesnya berjalan. Oke, teman-teman, ini sudah selesai dari streaming Adobe-nya untuk single mapper. Nah, di sini teman-teman tandanya berhasil selain dari output ini, output directory, berhasil membuat directory ini, yakni kita bisa lihat di log prosesnya, yakni di bagian di sini. Ini map mappernya 100%, reduce-nya 100%. Terus di bagian oh ya, ini di sini bagian map reduce kan inputnya 7 sesuai dengan jumlah baris di datasetnya kita mahasiswa, ada 7 baris dan yang dikeluarkan adalah 7 baris. Artinya yang di input sama dikeluarkan itu sama. Itu yang berhasil. Nah, kalau misalkan cara ceknya gimana? Cara ceknya sama tadi tadi dfs min ls min tugas map reduce slash slash aja dulu ya. Kita slash, nanti akan tampil input dan output. Nah, ini sudah tampil output, tadi kan belum ya? Oke, tadi belum. Nah, kalau misalkan kita mau lihat output dalamnya apa? Sama perintah yang ke tadi. Ini saya tinggal salin aja. Nah, bagian terakhir kita tambahkan output. Kita slash. Pasti ada dalam single mapper. Nah, kalau misalkan kita mau lihat dalam single mapper itu apa, kan tadi tadi sudah melakukan mapper ya. Ya ini nama sama jurusan. Kalau misalkan kita ingin mana ya tadi? Hmm, kita ingin melihat isi dari mapper ini apa. Jadi teman-teman jangan langsung cat ya, cat single mapper karena single mapper ini nama folder. Cat itu untuk nama file saja. Jadi sama kayak tadi ada fs, tapi di sini bukan ls ya. Tapi sini cat terus map reduce output slash single mapper slash par strip kosong 5 kali 1 2 3 4 5. Nah, ini merupakan kode unik dari hasil Hadoop itu sendiri. Ini merupakan ciri khasnya. Kalau misalkan sudah dieksekusi, merupakan hasil dari single mapper, kita enter. Apakah sudah bisa? Nah, teman-teman, ini ternyata sudah bisa. 1 2 3 4 5 7 ya, sama ya 7. Tapi di sini tadi kan kita sudah awalnya kan ada 4 ya, ada ID, nama, jurusan sama IPK. Nah, tadi karena kita single mapper, dalam kasus ini kita akan mengambil nama di kolom kedua dan jurusan di kolom ketiga, maka hasilnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman kalau sudah tampil kayak begini, artinya teman-teman sudah berhasil melakukan jobs single mapper pada ekosistem Hadoop. Oke, next kita masuk ke dalam poin 2, yakni uh, single mapper reducer. Jadi analoginya ada sebuah koki dan sebuah klien. Jadi koki memotong dan klien merapikan supaya enak dimakan begitu. Jadi begitulah analogi sederhananya. Jadi skenario-nya kita akan menghitung jumlah mahasiswa per jurusan, berarti kita akan memakai dataset yang sama tadi, mahasiswa.txt di folder input dan pada logika mappernya akan mengambil kolom jurusan, pasti kita akan menggunakan cut lagi, tapi nanti kita lihat cut di field berapa atau kolom berapa, dan reducer akan menghitung berapa kali jurusan tersebut muncul. Ya, misalkan kita cut jurusan. Nah, misalkan jurusan hanya jurusan, nih jurusan ya, tabel jurusan, informatika, geologi, informatika, teknik mesin, dan lain sebagainya. Nah, reducer gunanya dari baris-baris data jurusan ini, itu dia hitung mana yang sama, mana yang tidak. Terus yang sama itu
udah kasih value. Misalkan informatika satu, teknik mesin satu, informatika satu lagi. Berarti sudah dua ya. Berarti nanti dua, koma informatika. Mungkin seperti itu. Kebayang ya. Jadi langsung saja kita hmm, oh, ini merupakan cek awal. Teman-teman cek cek dulu. Jadi usahakan habitnya itu cek-cek dulu directory apakah sudah ada atau tidak karena di Hadoop itu sangat sensitif terhadap penamaan directory atau folder dan filenya. Oke, hmm, cek data input. Ada FS ini untuk mengecek data tadi kan tadi kita sudah cek ya. Sudah yang ini wait. Mana ya? Ah ini. Ini merupakan data mentah, data set mahasiswa, sudah cek. Terus kita cek output, pastikan belum ada. Jadi maksudnya belum ada kayak begini. Belum ada namanya single mapper ini. Jadi tadi kan kita sudah cek di dalam folder output hanya ada single mapper karena single mapper yang sudah kita lakukan logikanya ya. Jadi ya kita skip saja ini cek-ceknya nanti teman-teman kalau misalkan belum masih ragu tulis silakan tulis atau lakukan arahan ini. Langsung aja kita masuk ke jobnya. Oke, ya sebenarnya supaya lebih bersih biasanya saya clear tapi mungkin agar saya sendiri lebih paham dan teman-teman sekalian mungkin jangan saya clear dulu karena kita bisa lihat-lihat membandingkan data sesudah dan sebelumnya. Langsung saja kita tetap di sini. Oke, di directory lokal kita ketik kayak tadi adobe jar slash usr slash lokal slash hadoop slash share slash hadoop slash tools slash lib slash hadoop streaming. Lihat jangan sampai ada typo. Streaming strip bintang titik char spasi backslash kita enter. Oke, nah muncul tanda panah berarti kita lanjutkan perintah kita. Oke, jangan lupa strip parameter ya, parameter input. Nah pathnya kita gimana ya, ini kalau saya tugas reduce slash input slash nama datasetnya kita apa, mahasiswa dot txt. Kita spasi, kita backslash, kita enter. Parameter output kita spasi, di mana dia sama kayak tadi di input, kita slash output, kita slash namanya apa. Kalau misalkan ini kan topiknya tentang single mapper reducer, jadi kita kasih nama single mapper reducer. Single mapper reduce, itulah reducer. Oke, kita spasi, kita backslash, kita enter. Nah, parameter ketiga ada logika, yakni logika mapper dulu. Oke, tadi kita akan mengambil uh, jurusan saja ya. Oke. Nah, ini kan kita akan mengambil jurusan, lalu logika unik untuk menghitungnya. Jurusan di mana tadi? Kalau tidak salah di kolom ketiga ya. Kolom pertama kan ID. Kedua nama, ketiga jurusan. Mapper, kita spasi, titik kutip, kita cut D, delimiter, jangan lupa ya. Ini D, koma, delimiternya kita koma karena CSV. Kita parameter lainnya lagi, fill, ya, betul. Oke, fill 3. Lepas spasi kita backslash, kita enter. Parameter selanjutnya atau yang terakhir adalah parameter reduce. Kita spasi, reducer ya.
Oke, kita spasi sama tanda kutip, kita pakai unique. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang lupa bahwa parameter unique ini atau logika unique itu digunakan agar si reducer itu bisa melihat mana data yang unik. Arti dalam unik ini adalah tidak berulang atau tidak sama. Oke, jadi data yang sama dia kelompokkan menjadi satu aja. Oke, unik sih. Kalau sudah, teman perhatikan apakah sudah sesuai semua. Output kita and enter single mapper. Oke, kita enter di semua. Bagus. Persen, ayo, come on. Oke, alhamdulillah sini ada output direktori berhasil dibuat, yakni MapReduce output single mapper. Intinya berhasil ya. Jadi teman-teman kalau mau cek lagi di lognya kayak tadi, map 7, map output 7. Oke, semua 2. Jadi kita lihat hasilnya bagaimana. Dengan cara DFS, DFS min LS min tugas MapReduce, MapReduce slash output slash, kita lihat tadi kan hanya satu, nah ini sudah ya single mapper besar. Kalau misalkan kita ingin lihat bagaimana isinya sama kayak tadi dengan single mapper, tapi di sini kita ganti dengan CAT ya teman-teman. CAT, terus di sini nama filenya apa tadi, single, maksud saya nama foldernya mapper reducer slash, sama kayak tadi, ini file unik dari Hadoop part 00000. Kita enter. Nah, ini merupakan uh, hasil. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah tampil, berarti kita sudah berhasil. Kenapa berhasil? Karena logikanya tadi kita akan uh, mengambil dataset mahasiswa, terus kita akan buatkan ke dalam hasilnya ke dalam folder single mapper reducer. Nah, dengan logika mappernya, untuk mappernya sendiri adalah kita akan mengambil kolom jurusan. Dalam hal ini kalau misalkan jurusan itu berada di field 3 atau kolom ketiga. Ini sudah sesuai, sesuai ya. Dan kita akan mengambil atau menghitung mana saja jurusan yang sama. Jadi setiap jurusan akan diberikan value satu. Kalau misalkan ada lebih dari satu, maka akan value-nya 2. Nah, ini sesuai dengan hasilnya kita. Kalau misalkan kita lihat di sini, geologi satu, informatika di sini 2. Karena kalau tidak salah di dataset ada 2 mahasiswa yang dari informatika jurusannya. Kesehatan standar satu, psikologi satu, dan sistem informasi itu 2 juga. Nah, teman-teman, kenapa urutannya kayak begini? Sedangkan di dataset itu, kalau tidak salah, informatika itu pertama ya urutannya, sistem informasi kedua. Ini karena defaultnya reducer akan mengurutkan hasilnya ke dalam sebuah abjad. Jadi urutannya itu dalam abjad, oke? Dari A, B, C, D sampai Z. Oke, kerasa teman-teman sudah tampil yang ini, sudah paham juga kenapa ini yang hasilnya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke, nah sama ya. Oke,
Oke teman-teman, karena mungkin tadi kita sudah berhasil ya di bagian single mapper, jadi kedua soal ini sudah terjawab. Jadi tadi kita sudah menggunakan melakukan contoh dari single mapper jobs dan single mapper reducer immersion. Kita lakukan ini. Oke, mungkin agar lebih eh, paham lagi, khususnya untuk saya pribadi, kita akan menggunakan dataset baru ya teman-teman. Tadi kan datasetnya sudah saya buat sendiri. Jadi sebenarnya sama, tapi saya akan menantang mungkin diri saya sendiri akan membuat dataset baru. Ini setelah saya siapkan sendiri, tadi filenya sama ya. Wait, wait, wait. Filenya sama. Maksud saya sintaksnya sama, ini hanya beda nama. Jadi mungkin kita eh, ini saja biar lebih enak. Oke, soalnya kita masih berada di PWD, PWD maksud saya di lokal. Kita ketik print, maaf, spasi satu koma kopi su su susu koma minuman koma 1000 10.000 ya, 1234. Kita backslash n terus 2 koma nasi goreng koma makanan se seharga 15.000. 1 2 3. Oke, kita backslash, kita n, kita 3, terus apa lagi, teh teh manis. Oke, sini sudah jadi ya, sesuai dengan pedoman modul. Jadi saya tadi telah membuat dataset penjualan menu-menu, ya ada kopi susu, minuman dan semacamnya sama. Ada kolom ID, nama menu, jenisnya apa, dan harganya berapa sampai 7 baris dengan nama penjualan.txt. Jadi nanti outputnya kalau berhasil akan muncul di lokal kayak tadi ya. Oke, kita enter Bismillah. Nah, kalau misalkan tidak ada error, biasanya sudah berhasil. Tapi kita cek lagi, ls min l. Nah, alhamdulillah sudah muncul ya teman-teman sini penjualan.txt. Sekarang kita pindahkan ke dalam folder input tadi di tugas MapReduce biar datasetnya kita menjadi 3. Oke, dengan cara dfs min put nama filenya apa? Datasetnya adalah penjualan.txt spasi slash tujuannya di mana? Tugas MapReduce ya, tujuannya saya. Kita slash spesifiknya lagi di dalam folder input. Kita enter. Teman ini sudah berjalan ya. Hmm. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Cara ceknya bagaimana? Kita masuk ke dalam folder atau gudang device-nya kita. S min ls kayak tadi ya arahannya. Tugas awas jangan sampai typo. Reduce slash input. Kita enter. Jadi ada 3 dataset nanti. Oke, sudah ada ya. Oke, kalau misalnya ke sini sama kayak tadi kita berulang, kita akan membuat single mapper dan single mapper reducer tetapi dengan dataset berbeda. Tadi kan kita pakai mahasiswa. Jadi kita akan menggunakan dataset penjualan.
Sama kayak tadi, kita hadap jar slash sr slash lokal slash hadoop slash share slash hadoop slash share lokal hadoop share tools lib slash hadoop strip streaming strip bintang magic jar spasi backslash enter. Parameter inputnya jangan lupa input tugas reduce slash input slash. Nah, ini kan mahasiswa kita pakai penjualan txt penjualan, jangan sampai ada typo ya teman-teman. Kita spasi backslash parameter output tugas reduce output hampir saja. Namanya adalah eh apa ya namanya? Bagus. Di sini disarankan memakai nama menu harga. Coba kita cek menu underscore harga saja ya. Lupa backslash. Parameter ketiga kita pakai mappernya saja ya, karena ini ada single mapper. Mapper dikutip cut min def delimiternya koma min f fieldnya berapa ya. Oh ya teman-teman, saya lupa, saya belum menampilkan datasetnya kita, tapi kalau sesuai tadi kita akan mengambil nama produk dan harganya saja, yaitu kolom 2 dan kolom 3. Kolom 2, oke ini kan 1, ID 2, 3, 4, 2 dan 3, oke. 2 dan 4, produk dan harganya. Berarti kita pakai fill 4, 2,4 ya. Kalau sudah, tekan enter. Kita tunggu ya teman-teman. Semoga tidak ada error. Oke, output directory. Ini sudah berhasil. Output directory. Oke, kayak gini aja. Kayak gini. Oke. Biar lebih enak. Kita cek sama kayak tadi ada fs. Kita habitnya itu harus cek dulu ya teman. After dan before. Before dan after. fs min ls in tugas tugas aduh sorry reduce langsung saja mungkin teman-teman output nama filenya adalah menu menu harga ya, menu underscore harga slash part kosong kosong. Langsung saja kita akan cat. Misalkan sudah kita muncul berarti ordernya sudah ada otomatis. Tes MapReduce output menu harga. Oke. Bentar. Oke, ini saya lope teman-teman. Oke, teman-teman ini teman-teman kalau lihat sini output dari isi file dari menu underscore harga adalah sesuai ya. Jadi ini merupakan dataset terbaru yang hanya menampilkan uh, kolom kedua dan kolom 4 dalam hal ini adalah menu dan harganya berapa. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Ayam bakar 20.000, es jeruk 70.000 dan sebagainya. Dengan jumlah baris adalah 7. Oke, single mappernya kita dengan dataset terbaru, dataset penjualan seperti yang sudah berhasil, kita lanjut ke single mapper reducer.
PPWD lagi, sama kayak tadi, kita langsung hadap jar, slash user. Kalau ini sesuaikan dengan ini, teman-teman sendiri ya. Lokal, Adobe, share, Adobe, terus lib. Oke, share, Hadoop, tools, lib, Hadoop, streaming, strip, share, Hadoop streaming. Oke, kita perhatikan teman-teman jangan sampai ada typo karena ini sangat sensitif. Streaming. Nah, kita parameter input. Pakai dataset tadi, kita output saja, plus sampai ada typo. Input, input, penjualan ya, penjualan .txt, slash penjualan .txt, output tugas reduce output, dalam folder output ya, namanya apa ya? Di sini sarankan adalah jumlah kategori. Ikuti saja jumlah kategori. Karena kita akan mengambil kategorinya saja dan ada berapa kategori makanan dan minumannya yang sama, oke? Jadi logikanya sama kayak tadi yang dataset mahasiswa. Jumlah kategori, nah parameter mappernya kita pasti pakai cut ya untuk memilah. Delimiter koma F, kayaknya F3 ya ini. F3 ya. Terus backslash dan parameter reducernya logikanya adalah bisa tadi unique. Ini bisa kita enter. Bismillah. Sudah berjalan, map persen. Nah, mapnya sudah 100%, radiusnya sudah 10, 0 ya. Ah, ini sudah berhasil. Insya Allah ini sudah berhasil ya teman-teman. Tunggu saja. Kita lihat output 7. Oke. Oke, sama. Input sama outputnya. Dan sudah berhasil ya teman-teman. Output directory. Oke. Kabar baik. Kita cek dulu apakah berhasil benar ya. dps min ls tugas reduce output. Oke, kita langsung saja cat ya teman-teman. Cat reduce output jumlah underscore kategori pakai kode unik 1 2 3 4 Oke, jadi berdasarkan dataset tadi, mungkin kita cat dulu datasetnya ya. Void sini input penjualan txt reduce input, kita lihat dulu data mentahnya. Data mentahnya kan di sini ada 7 ya, dengan berbagai makan dan minuman. Di sini ada fokus, teman-teman fokus ke kolom ketiga ini. Satu, ini kan satu ya, ID. Dua, nama menu. Tiga, jenisnya. Makanan, minuman, makanan, minuman, makanan, minuman. Nah, tanpa kita hitung manual kayak begini,
Ini kan masih bisa ya, kalau 7 masih bisa itu teman-teman. Misalkan anggaplah ini ada ribuan data, atau misalkan dari berbagai restoran, suruh hitung menunya ada berapa, itu bisa pakai ini. Jadi anggaplah ini data yang banyak, jadi dari data tersebut terdapat 4 makanan dan 3 minuman, 3 jenis minuman ya. Jadi 4 menunya itu adalah jenisnya makanan, 3 menunya adalah jenisnya minuman. Oke, eh, teman-teman, oke, wait. Hmm, sabar. Oke, mungkin itulah tadi. eh, Oke, teman-teman, itulah tadi. Oh shit, salah. Coba teman-teman saya tunjukkan dulu apa yang telah kita buat. MapReduce. Oke, min R. Saya ingin menampilkan semuanya dalam bentuk database. Bentar. Ini teman-teman. Jadi sintaksnya itu adalah HDFS, DFS, min ls, min r. Ini merupakan hasil dari tugas kita di folder MapReduce. Jadi dalam folder direktori MapReduce ada folder input dan folder output. Nah, input itu adalah tempat kita menaruh datasetnya kita. Tadi kita menggunakan dua dataset, yakni mahasiswa dan hobi. Meskipun hobi belum digunakan, eh, tadi anggapannya saya akan membuatkan poin ketiga, yakni multiple mapper reducer. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan mencoba membuatnya di video berikutnya. Di tugas 5 mungkin. Jadi tadi kita hanya membuat eh, single mapper dan single mapper reducer menggunakan dataset mahasiswa, dan kita coba menggunakan dataset baru, kita buat dari awal, terus kita pindahkan ke dalam sistem Hadoop, terus kita Hadoop streaming, kita menggunakan logika mapper, cut, kolomnya berapa, terus pakai reducer, pakai unique, inc, menggunakan dataset baru penjualan dan sebagainya. Nah, ini folder outputnya ada jumlah kategori, ada menu harga, ada single mapper reducer dan lain sebagainya. Jadi saya rasa eh, praktikum kali ini berhasil sesuai dengan arahan soal, bahkan sudah lebih dari arahan soal karena kita memakai dua dataset yang berbeda. Jadi mungkin sampai sini saja penjelasan dari tugas 4 saya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan terutama dosen pengampu kuliah ini, Bapak Ada Sadia Masur. Eh, Mohon maaf bila ada kurang buat kata dan perilaku saya. Eh, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tugas berikutnya. Bye.